Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa rabbatil mukhlisin. Faqala lahu kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya yang senantiasa insyaallah sama-sama taat dan patuh kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, shaimin shaimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah dengan izin Allah, kudrat dan rahmat kembali malam ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan berbagai kegiatan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya siang hari kita melaksanakan ibadah saum, malam hari menghidupkan qiyam Ramadan, salat tarawih, kembangkan dengan tilawatul Quran, infak sedekah jariyah. Mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita termasuk saum kita sampai hari ini, qiyam Ramadan kita dimakbul, diijabah, diterima Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan selalu datang menemui kita, tapi kita belum tentu setiap tahun Allah pertemukan dengan Ramadan demi Ramadan. Terbukti saudara-saudara kita yang dulu mengikuti kegiatan seperti malam ini sudah tidak nampak lagi. Karena mereka lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin jadikan motivasi Ramadan tahun ini harus lebih berkualitas. Ramadan tahun ini lebih memiliki kekuatan penuh atas landasan iman, sehingga nanti 1 Syawal itu yang pertama kita mendapatkan diploma atau izajah, ghufirallahu ma taqaddama bidambih, diampuni segala dosa-dosa kita yang lalu. Yang kedua, 1 Syawal nanti dikembalikan oleh Allah seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibu. Kharaja min dzunubihi kayaumi warasu ummuhu. Keluarlah noda dan dosanya itu seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibu. Nah, hadirin sekalian, kita ingin meraih seperti itu. Ada istilah kita memasuki nanti setelah Ramadan ini menyambut hari kemenangan. Apa yang termasuk hari kemenangan itu? Menang di sisi apa? Posisi saumnya, qiyam Ramadannya, infak sedekah jariyahnya, atau tentunya babak akhir, ya, 10 hari terakhir yang kita kenal. Kita ingin meraih mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Bonus yang tidak pernah Allah berikan kepada umat sebelumnya, hanya khusus untuk
umat Nabi Muhammad SAW bonus lewat Lailatul Qadar. Nah itu kita harus kita cari seperti apa rahasianya. Malam ini sekalian saya sesuai dengan judul tidak membahas yang tadi. Persoalan adalah hiasi lisan dengan kejujuran. Kaum muslimin rahimakumullah, sabda Nabi, aslamtu insan fahuwa bilisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada lidah, lisan. Lisan yang khair, yang baik, bisa membawa manfaat, maslahat. Bisa juga menyejukkan untuk semua pihak. Tapi kalau lidah, lisan yang membawa arah kepada auntah. Apa auntah? Kalau bahasa Asgar bilang ngebala. Ngomong yang tidak ada manfaatnya. Ya. Bicara yang tidak ujung pangkalnya. Bicara yang mengarah kepada mudarat. Yang seperti ini bahkan bisa melahirkan, membuahkan ghibah, namimah, fitnah. Yang seperti itu, hadirin, itu bisa rusak saumnya. Hancur semua aktivitas amaliyah Ramadannya. Gara-gara lisan, lidah yang tidak memiliki nilai kekhususan yang di dalamnya adalah memiliki sifat kejujuran. Sifat as-siddiq, memiliki siddiqon. Ya, para anbiya termasuk Nabi Muhammad SAW memiliki sifat as-siddiq, jujur, benar. Jadi kalau memiliki sifat yang jujur, yang benar, maka arahnya itu ilal birra, membawa kepada arah kemaslahatan, kebaikan. Ya. Lidah, lisan yang disekolahin, yang dididik, ditraining, membuahkan sifat kejujuran, arahnya itu, endingnya itu kemana? Selalu membawa kebaikan. Ilal birra. Setiap kebaikan arahnya itu tujuannya kepada surga Jannatul Naim. Ya. Setiap masalah proyek kehidupan yang membawa kebajikan ilal jannah, membawa kepada surga. Nanti kaum muslimin untuk membedakan mana yang jujur dan yang tidak jujur atau pembohong, yuktabu. Pada saat dihimpun yaumal mahsyar, yuktabu, diumumkan, dicatat oleh Allah langsung, wasiddiqon. Inilah orang yang jujur, yang benar itu seperti ini. Itu langsung Allah yang mengumumkan. Sebaliknya kaum muslimin rahimakumullah, orang yang selalu berdusta, berbohong, memberikan berita hoax, maka arahnya proyek kehidupannya ilal furuz, kepada persoalan-persoalan kemudaratan yang tidak ada manfaatnya. Setiap furuz maka arahnya kepada persoalan ilan nar, masuk dalam api neraka jahanam. Dan nanti pada saat dihimpun yaumul mahsyar, Allah umumkan yuktaba kaziban. Hei, inilah para pembohong, para pendusta. Itu ceritanya. Ya, hadis ini dituangkan di dalam kitab Jawahirul Bukhari. Ya. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita ingin saum kita, qiyamul lail, qiyam Ramadan kita ingin mendapatkan tadi asyhadah.
Asyahadah, ya penghargaan, penghormatan, termasuk diploma tadi. Ingin meraih ampunan Allah. Ingin dikembalikan kembali seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibu. Makanya harus dikata proses. Proses dari awal Ramadan sampai malam ini, ya. Terus sampai akhir Ramadan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, tentang persoalan tadi, lidah. Kenapa lisan lidah itu tidak membawa melahirkan siddiqon? Kenapa? Berangkat dari hati. Ya, dari hati. Kata Imam Ghazali, ya, bukan Pak Ghazali ini. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya itu disebutkan hadis sekalian, hati yang bersih maka akan selalu menyampaikan dalam ucapan kaulan syadida, kaulan ma'rufa. Berkaul itu, ngomong itu syadid. Ya, apa adanya. Ma'rufan, yang ma'ruf, yang baik-baik. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman adanya hari kiamat, falyakul khairan, ngomong tuh yang khair-khair sajalah, yang baik-baik. Aw liyasmut, kalau yang tidak mampu ngomong yang benar, yang baik, yang jujur, lebih baik diam. Diam. Makanya sebutkan, diam itu emas. Sehebat apapun ngomong, perak. Maksudnya, kalau berbicara yang tidak ada manfaat maslahatnya, ketimbang menimbulkan menyakiti hati orang, lebih baik diam. Ya. Bapak bisa, Ibu hadirin sekalian, bisa kita lihat konteks kondisi kita sekarang ini, ya. Orang yang selalu berbicara, berpidato yang membuahkan gaduh terhadap lingkungan masyarakat, timbul suasana masyarakat saling menyalahkan. Ya, itu sekarang. Hanya kalimat kecil saja, bisa rame panjang. Ya, ya usah contohin, kalau contohin panjang lagi Pak. Ya, gara-gara omongan yang kontroversial, apalagi di lingkungan masa sekarang ini, itu bisa menumbuh kembangkan masalah persoalan-persoalan yang jadi suasana tidak kondusif. Gitu. Makanya di bulan Ramadan ini hadisnya harus punya target. Ya, tadi jaga lidah kita. Jaga lidah, lisan, karena berangkat dari hati, hati yang bersih insya Allah membawa maslahat, membawa, mengajak selalu berbaik yang khair. Hati yang kotor, ya, hati yang kotor itu terdiri dari titik noda-noda hitam. Ya, noda-noda hitam itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan masih ada memiliki sifat buruk atau sifat-sifat yang tercela. Sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, dendam. Nah, yang seperti itu. Maka yang seperti itu ada sekalian di bawah sholat. Kita di bawah sholat tidak pernah ketemu sholatnya yang khasyi'in, yang khusyuk itu. Dibawa kepada seluruh amaliyah ibadah kita yang muncul riaknya, apalagi ujub, ketimbang membawa keikhlasan. Coba Pak. Coba kita cek, kita tes ya. Kata Abu Lais, sholat harus melahirkan, membuahkan ruhus sholat. Ya, jasmaniahnya, wajah tu wajhiyah, secara zahir kita menghadap kepada kiblat. Tapi hakikat saripatinya, batiniahnya, arduhas samawati wal ardh, kembali kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Sehingga sholat yang melahirkan ruhus sholat, perpaduan antara jasad dan ruhnya, melahirkan, memiliki misi tanggung jawab. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sudah sholat, keluar dari masjid, hidup kembali di masyarakat, di komplek, memiliki tanggung jawab misi tanha anil fahsya wal munkar. Mampu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Itu Quran. Jadi kalau dalam prakteknya sholat jalan terus, ya ngomongin orang jelas, ya manipulasi berbagai masalah, persoalan, kasus demi kasus secara zahir sholat. Tapi kenapa terjebak oleh kasus-kasus? Apa yang salah? Hahuna kata Nabi, bukan kata saya Pak. Hahuna di sini. Sentralnya manusia itu ada dalam hati. Itu. Makanya dicuci. Syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan, bulan pembinaan. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan diturunnya Al-Quran. Maka puasa, saum, hakikatnya ibadah hati. Ini harus disuci. Kalau pakaian, baju Bapak bisa dicuci. Ke laundry kemana, terserah. Tapi kalau hati dicuci dengan apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surat yang dibaca oleh Pak Imam tadi. Ya. Apabila kalian telah berbuat dolim, berbuat salah, telah menganiaya dirimu sendiri, apalagi kepada Allah, buru-buru zakarullah fastaghfaru lidubihim. Banyak ingat, banyak-banyak istighfar. Mohon ampun kita kepada Allah. Syahrul Ramadan, syahrul taubah. Bulan Ramadan, bulan bertobat. Rahasianya apa? Di luar Ramadan, kita perbanyak istighfar sampai 100.000 kali. Masih dalam proses istighfar itu diterima atau tidak oleh Allah. Tapi di bulan Ramadan, kita istaghfiru lidzunubihim, beristighfar kita kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, direct langsung dibayar kontan di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan bulan yang mulia. Dari 12 bulan, bulan yang paling terhebat, bulan yang dimuliakan Allah itu adalah bulan Ramadan. Sehingga hadirin Bapak Ibu sekalian, rugi kalau kita tidak memanfaatkan betul bulan suci Ramadan itu untuk meraih tadi ghufirallahu ma taqaddama bidambi, meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dicuci hati, ya. Kalau Agi mengatakan jagalah hati, ya. Tapi adanya yang nggak jaga juga hatinya juga. Yang nurunin Agi ibu-ibu juga kan itu. Hati inilah Bapak Ibu sekalian. Kemanapun, termasuk puasa kita. Kita nih saum. Apa beda puasa dan saum? Kalau puasa tidak makan, tidak minum, selesai. Tapi kalau saum, tidak hanya sebatas mampu menahan lapar dan haus, seluruh panca indera kita bersaum, berpuasa. Gitu, ya. Nah, kaum muslimin saya ingatkan tentunya jangan sampai, ini bersyukur alhamdulillah jamaah masih cukup fit ya. Target kita justru 10 hari yang terakhir, Pak. Ya. 10 terakhir itu Allah berikan bonus. Bonusnya itu yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Ada apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli am salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu ribuan malaikat. Dalam tafsir Jalalain klasik,
ribuan malaikat turun ke bumi, dipimpin langsung oleh malaikat Jibril. Ngapain? Salamun hiya hatta matslail fajar. Turun memberikan salam. Salamnya salam kacamata iman. Nggak akan kedengaran oleh kita kaum muslimin. Tapi salamun itu, siapa yang hadir pada malam itu sebelum subuh, langsung malaikat itu laporkan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang saat itu sedang berzikir, beristighfar, baca Quran, hatta matslail fajar, sampai subuh. Inilah kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, berangkat dari hati yang bersih, lewat lidah lisan yang sempurna, kata orang yang paripurna, sampai kepada benak pikirannya, melahirkan nilai-nilai yang maslahat. Insya Allah kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah, dan kembali kita pada posisinya adalah kembali sebagai manusia yang bersih, sehingga kita langsung hasil training penggemlengan 1 bulan penuh itu hasilnya Syawal. Hasilnya Syawal, Pak. Jadi jangan diartikan begitu malam takbiran, alhamdulillah nyampe juga puasa saya. Kita masih belum selesai. Hasil training ini hasilnya di bulan Syawal. Bulan Zulkaidah, Zulhijjah. Kalau selama Ramadan ada tarawih, qiyam Ramadan, nah, dilanjutkan sholatul lail atau sholat tahajud di bulan-bulan berikutnya. Selama 1 bulan saum puasa wajib, di luar Ramadan kembangkan puasa sunnah, Senin Kemis atau Ayyamul Bid, apalagi Daud. Silahkan kalau bisa mampu, ini semua adalah terbiasa kita. Dan jangan lupa kesempurnaan saum kita ini, begitu Idul Fitri 1 Syawal kita berbuka, tanggal berikutnya adalah melaksanakan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Man shoma Ramadan summa atbahu sittan min Syawal fahiya samudahar. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan, diikuti puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, nilai saumnya, nilai puasanya sama seperti puasa 1 tahun. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, insya Allah bisa mengamalkan, melaksanakan apa yang kami sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan yang sedikit tidak manfaatnya, yang baik Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, mudah-mudahan Allah memaafkan saya, memaafkan kita semua. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد صلى سنة الفطر